Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 303, Banjir Baja. Itu terutama karena tunggangan. Kulit serigala sekeras besi dan sangat ganas. Mereka bisa berlari seperti angin, dan kuda skala hijau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran ini dicabik-cabik oleh serigala. Huaying menjelaskan, bagaimana dengan serigala mereka? Berapa banyak yang telah kita tangkap? Lu Ming bertanya. Tidak banyak. Serigala-serigala ini telah lama dijinakkan oleh Kekaisaran Bulan Gelap dengan teknik rahasia. Mereka tidak akan menyerah sama sekali, dan hanya akan berjuang sampai mati. Kami hampir tidak berhasil menangkap 100, tapi kami tidak bisa menggunakannya sama sekali. Huaying menjelaskan. Lu Ming mengerutkan alisnya. Ayo pergi. Sesaat kemudian, Lu Ming memimpin angkatan darat dan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak banyak yang perlu dipikirkan. Lu Ming tidak percaya bahwa tentara Kekaisaran Bulan Gelap sama elitnya dengan tentara Serigala Abu. Jika mereka semua adalah elit seperti ini, kerajaan Matahari Terbakar pasti sudah lama hancur. Seharusnya tidak ada banyak pasukan elit. Tentara berangkat dan bergegas menuju kota Monfiu. Saat ini, kota Monfiu mungkin sedang mengalami pertempuran hebat, jadi mereka harus bergegas secepatnya untuk memberikan dukungan. Mereka tidak salah menebak. Pertarungan sengit memang sedang terjadi di kota Monfiu. Membunuh. Di sebelah utara kota Monfiu terdapat padang rumput tak terbatas. Di padang rumput, dua pasukan terlibat dalam pertempuran sengit. Di satu sisi adalah tentara penekan gunung, yang berjumlah total 80.000 orang. Semuanya adalah pasukan kavaleri, dan momentumnya sama megahnya dengan gunung. Di sisi lain adalah tentara Yinyu, yang hanya beranggotakan 50.000 orang. Namun, di antara 50.000 orang ini, ada satu pasukan yang sangat menarik perhatian. Ini karena masing-masing pasukan kavaleri mengendarai harimau iblis Blood Moon. Ini adalah Legiun Macan Iblis Bulan Darah milik Kekaisaran Bulan Kegelapan, yang bahkan lebih kuat dari Legiun Serigala Abu-Abu. Legiun Harimau Iblis Bulan Darah ini memiliki total 10.000 orang. 10.000 tentara Harimau Iblis Bulan Darah Kekaisaran Bulan Kegelapan sebagai garda depan, bersama dengan 40.000 pasukan kavaleri biasa lainnya, terlibat dalam pertempuran sengit dengan 80.000 tentara-tentara penindas gunung di prairie yang tak terbatas. Ratusan ribu kavaleri besi berlari kencang di padang rumput, menyebabkan tanah berguncang. Aura yang kuat dan menakutkan berkumpul, menggerakkan angin dan awan. Awan di langit meledak dan tersapu, sehingga menyulitkan mereka untuk berkumpul. Membunuh. Suara pertempuran mengguncang langit saat dua aliran baja bertabrakan. Seketika, niat membunuh melonjak ke langit, dan segala jenis ki sejati berputar dengan liar. Jeritan menyedihkan naik dan turun, darah melayang di udara, dan bau darah menyerang hidung. Dentang, dentang, suara benturan logam bergema di seluruh dataran, dan beberapa saat kemudian, kedua pasukan baja itu menyerbu, meninggalkan jejak mayat. Sesuaikan arahnya, cepat. Di depan tentara gunung, seorang pria kekar berusia 50-an berteriak. Dia kekar dan rambut serta janggutnya berdiri tegak. Kelihatannya sangat mirip dengan Kota Ming. Dia adalah jenderal tentara pegunungan, ayah dari 3 saudara kandung Ming, Ming Meng. Berdebar, dong, di bawah pimpinan Ming Meng, 80.000 tentara membuat busur besar melintasi dataran dan dengan cepat berbalik. Di sisi lain, pasukan kerajaan bulan gelap, di bawah kepemimpinan jenderal mereka, juga dengan cepat berbalik. Kedua pasukan itu saling berhadapan lagi. Panah penusuk baju besi, tembak. Ming Meng meraung. Hampir 80.000 pasukan kavaleri menurunkan busur pemecah baju besi di tunggangannya dan menembakkan anak panah. Desir-desir-desir. Gelombang padat panah yang menembus baju besi ditembakkan ke arah tentara Yinyu. Api. Di sisi Kekaisaran Bulan Gelap, anak panah juga ditembakkan secara berlebihan. Setelah menembakkan panah yang menembus armor, kedua pasukan itu menyerang ke depan dengan liar, saling menyerang. Anak panah berjatuhan, orang-orang menjerit, dan kuda-kuda meringkik. Orang-orang terlempar dari kudanya, dan orang-orang dibunuh. Ini adalah panah yang menembus baju besi. Itu bisa menembus baju besi tebal dan sangat kuat. Jika orang biasa tertembak anak panah, seluruh tubuhnya akan meledak. Dengan puluhan ribu orang menembakkan panah pada saat yang sama, bahkan seorang Grandmaster bela diri pun tidak akan berani gegabah.
Jika mereka tidak berhati-hati, Zenki pelindung mereka akan sepenuhnya termakan oleh panah pemecah baju besi yang padat, yang akan menembus pertahanan mereka dan membunuh mereka. Oleh karena itu, seorang Grandmaster seni bela diri biasa tidak terkalahkan dalam menghadapi pasukan sebesar itu. Setelah Angkatan Darat membentuk formasi pertempuran, bukan tidak mungkin untuk membunuh seorang Grandmaster bela diri. Hal seperti itu pernah terjadi dalam sejarah. Setelah menembakkan panah penusuk baju besi, kedua belah pihak bertabrakan lagi. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah para jenderal dari kedua belah pihak. Membunuh. Ming Meng meraung. Dia memegang pisau sepanjang 2 meter dan menebasnya. Dunia sepertinya terpecah saat dia menebas jenderal musuh. Budidaya Ming Meng telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 6. Dia juga seorang jenderal yang telah melalui ratusan pertempuran, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, budidaya Jenderal Kekaisaran Bulan Kegelapan tidak lebih lemah dari miliknya. Dia juga berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6. Tombak di tangannya menggetarkan ruangan saat dia melambaikannya. Dentang. Keduanya bertukar pukulan, menciptakan badai dahsyat yang menyapu kavaleri di dekatnya dan membuat mereka terbang ratusan meter. Hahaha, Ming Meng, hari ini, aku pasti akan menghancurkan pasukan Yue Zhengmu dan meratakan kota pemandangan bulan. Jenderal musuh tertawa. Kamu sudah mengatakan ini setiap hari, apakah ada gunanya? Ming Meng mendengus dingin. Namun, dia punya firasat buruk di hatinya. Pasukan serigala abu-abu Kekaisaran Bulan Gelap belum muncul, yang membuat Ming Meng khawatir. Meskipun hanya ada 10.000 tentara dari pasukan serigala abu-abu, kekuatan tempur mereka terlalu kuat. Mereka tidak boleh ceroboh. Meskipun dia telah meninggalkan 20.000 tentara untuk mempertahankan kota Monfiu, dia masih tidak percaya diri. Hahaha. Jenderal musuh tertawa dan bertukar beberapa gerakan lagi dengan Ming Meng. Ratusan ribu tentara menyerbu, meninggalkan banyak mayat. Mengaum, mengaum. Raungan harimau terdengar. Pasukan harimau iblis bulan darah yang berkekuatan 10.000 orang dari Kekaisaran Bulan Gelap begitu kuat sehingga mereka bisa menggigit formasi tentara penekan gunung setiap saat. Setelah beberapa bentrokan, tentara penekan gunung telah kehilangan ribuan kavaleri lapis baja. Hati Ming Meng berdarah. Tentara penekan gunung adalah tentara kuat yang telah ia habiskan dengan upaya dan puluhan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk diciptakan. Itu adalah salah satu dari sedikit pasukan keluarga kekaisaran yang kuat. Kehilangan satu pun akan membuat hati Ming Meng sakit. Membunuh. Rambut dan janggut Ming Meng semuanya berdiri, dan dia sama ganasnya dengan singa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari arah kota Monfiu. Bumi berguncang. Ekspresi Ming Meng berubah drastis. Akhirnya sampai di sini. Jenderal musuh tertawa. Itu tentara serigala abu-abu. Anda meminta tentara serigala abu-abu untuk mengambil jalan memutar di sekitar Gunung Han sehingga Anda dapat melancarkan serangan diam-diam ke kota Monfiu. Ekspresi Ming Meng berubah drastis saat dia meraung. Haha. Itu benar. Tapi sekarang sudah terlambat. Bagaimana 20.000 tentara yang Anda tinggalkan bisa menandingi tentara serigala abu-abu? Petik 2. Jenderal musuh tertawa. Ekspresi Ming Meng sangat gelap. Saat ini, dia terjebak dalam dilema. Jika dia memimpin Angkatan Darat kembali untuk membantu, pasukan lokal pasti akan mengejarnya dari belakang. Saat itu, tentara serigala abu-abu akan maju ke depan dan menyerangnya dari kedua sisi. Tentara penekan gunung akan berada dalam bahaya. Tetapi jika mereka tidak kembali, dapatkah kota Monfiu memblokir serangan pasukan serigala abu? Ledakan, ledakan, ledakan. Getarannya semakin dekat. Ekspresi Ming Meng menjadi semakin jelek, sementara Jenderal Besar Kekaisaran Bulan Kegelapan semakin tertawa bebas. Haha, hari ini, aku pasti akan meratakan kota Monfiu, dan kemudian memimpin pasukanku untuk menerobos kerajaan matahari yang terik. Apa yang sedang terjadi? Jenderal Besar Kekaisaran Bulan Kegelapan mulai tertawa dengan arogan dan hati-hati, tapi ekspresinya segera berubah. Karena tentara itu tidak menyerang kota bulan purnama, melainkan bergegas menuju tentara Kekaisaran Yin Yue. Bab 304, Bab 304 Kemenangan Awal. Di tengah asap dan debu, terlihat bahwa tentara ini bukanlah menunggangi serigala, melainkan kuda bersisik hijau yang kuat. Tentara Kekaisaran Matahari terbakar. Mata Jenderal Besar Kekaisaran Bulan Kegelapan membelalak tak percaya.
Bagaimana tentara kerajaan matahari terbakar bisa muncul di sini? Bagaimana dengan kavaleri serigala abu-abu? Kemana dia pergi? Pasukan baru ini tentu saja adalah kelompok Luming. Membunuh. Luming memimpin, memegang tombak di satu tangan dan memancarkan aura pembunuh. 18.000 tentara mengikuti dari belakang, menikam tentara kekaisaran bulan gelap seperti pisau tajam. Membunuh. Putra-putra tentara penekan gunung, ikut aku dan bunuh para kekaisaran bulan gelap itu. Bagaimana Ming Meng bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia segera meraung, dan suaranya menyebar ke seluruh area. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua prajurit dari tentara penekan gunung meraung dan mengikuti Ming Meng, menyerbu ke arah tentara Yingyu. Wajah kekaisaran bulan gelap berubah sangat jelek saat mereka meraung. Musuh tidak memiliki banyak orang, kurang dari 20.000. Kita semua adalah elit yang telah melalui ratusan pertempuran. 10.000 dari kita seharusnya cukup untuk menghentikan mereka. Kekaisaran bulan gelap segera mengirimkan 10.000 pasukan kavaleri untuk menyerang pasukan Luming. Ingat, hentikan mereka. Begitu kavaleri serigala abu tiba, kita akan membunuh mereka semua. Jenderal Bulan Kegelapan meraung. Suaranya menyebar ke seluruh medan perang untuk menyemangati para prajurit. Hahaha. Kavaleri Azure Wolf yang kamu bicarakan adalah mereka, kan? Luming tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Setelah itu, cincin penyimpanan bersinar, dan kepala serigala dan manusia jatuh ke tanah. Itu adalah kepala kavaleri serigala abu. Begitu banyak, mungkinkah semua kavaleri serigala abu-abu terbunuh? Segera, pasukan kerajaan bulan gelap menjadi gelisah. Kami telah membunuh 10.000 tentara kavaleri Ashe Wolf. Jangan berharap terlalu banyak pada mereka. Luming meraung dan menyerang lawannya dengan kecepatan tinggi. Mustahil. Jenderal Besar Kekaisaran Bulan Gelap meraung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa 10.000 kavaleri serigala abu-abu telah terbunuh begitu saja. Kata-kata Luming membuat tentara kerajaan Bulan Gelap curiga. Beberapa tentara bahkan tidak memegang senjatanya sekencang sebelumnya. Membunuh. Pada saat ini, pasukan Luming yang berjumlah 18.000 orang telah bertabrakan dengan 10.000 tentara musuh. Menipu massa dengan kebohongan, bunuh. Pemimpin dari pihak lain adalah seorang pria kekar di alam Grandmaster seni bela diri tingkat kelima. Saat dia berteriak, dia menebaskan pedangnya ke arah Luming. Mati! Luming meraung dan menusukkan tombak panjangnya ke depan. Sinar pedang itu hancur dan tombak panjang itu menembus tenggorokan pihak lain. Bang! Cahaya tombak tidak berhenti. Itu menewaskan lebih dari selusin orang di belakangnya sebelum menghilang. Luming menunggangi kuda skala hijau dan melewatinya. Di belakang mereka, Xian Yanxing, mayat darah bermata emas, Hua Ying, Gao Li, dan yang lainnya mengikuti dari dekat, memimpin 18.000 pasukan. Membunuh. Dengan Luming sebagai pemimpinnya, momentum tentara matahari terik bagaikan pelangi. Mereka segera membuat lubang besar di formasi musuh. 10.000 tentara kekaisaran bulan kegelapan tidak sekuat tentara serigala abu. Kekuatan mereka setara dengan tentara yang dipimpin Luming. Tentu saja, mereka tidak dapat menghentikan Luming. Terlebih lagi, moral kerajaan bulan gelap rendah, dan mereka kalah jumlah. Mereka sama sekali bukan tandingan tentara matahari, dan dalam beberapa saat, mereka sudah tersebar. Di sisi lain, Ming Meng memimpin tentara penekan gunung dan menahan musuh, sehingga unggul. Semua pasukan, keluar. Ming Meng mendesis panjang yang menyebar ke kota Monfiu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, pasukan besar bergegas keluar dari kota Monfiu dan menyerang mereka. Itu adalah 20.000 tentara yang ditinggalkan Ming Meng untuk mempertahankan kota. Akibatnya, Kekaisaran Bulan Gelap dikepung dari semua sisi, dan semangat mereka semakin rendah. Sejumlah besar tentara terbunuh oleh Kekaisaran Matahari yang terbakar. Mundur, mundur. Jenderal Besar Kerajaan Bulan Gelap meraung, sangat cemas. Dia tahu kekalahan hari ini sudah pasti. Jika ini terus berlanjut, dia takut seluruh pasukannya akan musnah. Jenderal Kekaisaran Bulan Kegelapan memimpin pasukan Harimau Iblis Bulan Darah yang kuat dan menyerang ke depan. Seketika, tentara penekan gunung yang dipimpin oleh Ming Meng berhasil ditembus. Isi daya, pasukan Macan Iblis Bulan Darah memimpin, diikuti oleh pasukan lainnya. Mereka mundur dengan panik. Tentara yang bertarung dengan kelompok Luming membuang baju besi mereka dan berlari dengan liar.
Membunuh. Lu Ming meraung dan memimpin pasukan untuk mengejar. Di sisi lain, Ming Meng juga memimpin pasukan penekan gunung dalam pengejaran. Tentara dikalahkan seperti tanah longsor. Sepanjang jalan, kerajaan bulan gelap meninggalkan sejumlah besar mayat. Setengah jam kemudian, Lu Ming dan yang lainnya akhirnya mengakhiri hari itu. Dalam pertempuran ini, hanya sekitar 20.000 dari 50.000 tentara kekaisaran bulan gelap yang berhasil lolos. 30.000 orang telah tewas, dan tentara penekan gunung telah menyita material yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan kemenangan besar. 1 jam kemudian, kedua pasukan bertemu di dataran di luar kota Monfiu. Ayah, ayah, ketiga saudara kandung Ming bergegas menuju Ming Meng. Mengapa kalian bertiga tidak tinggal di ibu kota kekaisaran dan berkultivasi? Kenapa kamu kembali? Ming Meng menegur dengan wajah datar. Ming Zhu menjulurkan lidahnya dan tidak mengeluarkan suara. Ayah, ketika kami mendengar bahwa tentara Yinyu sedang mengepung kota Monfiu, kami sangat cemas. Sebagai anak ayah, bagaimana mungkin kami tidak melawan musuh yang kuat bersamamu? Kami tentu saja harus kembali untuk bersama ayah. Yah, setidaknya kamu memiliki rasa berbakti. Ekspresi Ming Meng sedikit membaik saat dia mengangguk. Juga, kali ini, keluarga kerajaan telah mengirimkan pasukan untuk memperkuat kami. Pemimpinnya adalah kakak Tianyun. Tentu saja, kami harus kembali bersama agar kami bisa mengenalkannya pada ayah. Kata Ming Feng. Tianyun. Mungkinkah dia Tianyun yang membunuh Qi Yu Changli dari Sekte Pedang 10 Penjuru? Cepat perkenalkan kami. Ketika Ming Meng mendengar nama Tianyun, dia tiba-tiba terkejut dan buru-buru berkata. Tianyun memberi hormat kepada Jenderal Ming yang hebat. Saat ini, Lu Ming berjalan dan menangkupkan tinjunya. Jadi kamu adalah Tianyun. Haha, kamu memang naga di antara manusia. Saya terkesan, sangat terkesan. Ming Meng tertawa terbahak-bahak dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Dia sangat sopan. Jenderal Ming yang hebat, kamu terlalu sopan. Kali ini, aku menerima perintah untuk bertarung melawan kekaisaran bulan kegelapan bersamamu. Jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti, mohon pencerahannya, Jenderal yang hebat. Lu Ming berkata dengan sopan. Saya tidak pantas menerima nasihat Anda. Segera setelah Anda datang, Anda memusnahkan tentara serigala abu-abu kekaisaran bulan gelap dan mengalahkan tentara kekaisaran bulan gelap dalam satu gerakan. Juga, jangan panggil aku Jenderal, panggil saja aku Kakak Ming, haha. Ming Meng berkata dengan sangat heroik. Kakak Ming. Lu Ming memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia melirik Ming Cheng dan yang lainnya. Wajah Ming Cheng, Ming Zhu, dan Ming Feng membeku, dan mereka tercengang. Lu Ming menyebut Ming Meng sebagai kakak. Apakah itu berarti mereka satu generasi lebih muda dari Lu Ming? Kalau begitu, apa yang harus mereka sebut Lu Ming? Paman, ketika mereka memikirkan hal ini, mereka bertiga sedikit marah. Haha. Oke, aku akan memanggilmu Kakak Ming kalau begitu. Lu Ming dengan kasar menyetujuinya dan tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, ketiga saudara Ming justru bertolak belakang. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang pahit dan menentangnya di dalam hati mereka. Namun, Lu Ming dan Ming Meng mengabaikan mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak saat berjalan menuju kota Monfiu. Mereka bersiap mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenangan mereka dan menyambut Lu Ming dan yang lainnya. Babak 305, Serigala Bersisik Merah Darah. Selama 3 hari berikutnya, pasukan kekaisaran bulan gelap tidak bergerak, dan kota bulan purnama menjadi sunyi. Di sebelah utara kota bulan purnama adalah arah kekaisaran Yin Yue, dan di sebelah barat adalah dataran tinggi yang tak terbatas. Medan dataran tinggi ini sangat rumit. Ada padang rumput tak terbatas dan pegunungan tinggi. Bumi bergetar. Lu Ming memimpin Xian Yanxing, Hua Ying, dan beberapa ratus orang lainnya. Ming Meng memimpin 3.000 penjaga dan melaju melintasi dataran. Dataran tinggi ini biasanya digunakan sebagai tempat latihan tentara pegunungan, dan terdapat banyak binatang iblis yang melolong dalam kelompok. Mengaum, Lu Ming melihat sekelompok ratusan singa liar, tubuh mereka berkilauan emas. Ketika mereka melihat tentara Lu Ming, mereka meraung dan berlari ke kejauhan. Tidak lama kemudian, dia melihat kawanan ribuan sapi jantan hitam lainnya, masing-masing setinggi 2 meter, berlarian liar di padang rumput. Ada banyak binatang iblis di dataran tinggi ini. Jika kita bisa menangkap mereka dan membentuk tentara,
seberapa kuat kekuatan tempur kita. Petik 2. Lu Ming tersenyum sambil menunggangi kuda bersisik hijau. Adik kecil Tian Yun, kamu benar. Namun, binatang iblis di dataran tinggi itu sulit diatur, dan tidak banyak dari mereka yang berasal dari spesies yang sama. Terlalu sulit untuk membentuk kavaleri yang berjumlah puluhan ribu. Jika kita menggunakan spesies yang berbeda, akan sulit untuk melatih mereka bersama-sama, dan kekuatan tempur mereka tidak akan tinggi. Ming Meng menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk. Dia juga memahaminya. Misalnya, singa yang mengamuk tidak kalah dengan harimau iblis Blood Moon. Sayangnya, sulit menangkap lebih dari 10.000 singa yang mengamuk. Selain itu, sangat sulit untuk menjinakkan binatang iblis liar tersebut. Saat kelompok itu berlari melintasi dataran, mereka melihat segala jenis binatang iblis di sepanjang jalan. Ada yang bergerak sendiri, ada pula yang bergerak berkelompok. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari depan, dan aura jahat memenuhi udara. Tadasi. Kemudian, mereka mendengar sekelompok singa liar, beruang raksasa, dan binatang iblis lainnya berlari ke arah mereka. Mata binatang iblis itu dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Aduh! Raungan serigala datang dari belakang mereka. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya melihat lebih dari selusin bayangan berdarah berlari dengan liar ke arah mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka bukanlah Blood Shadows, tapi selusin serigala besar. Serigala raksasa ini terlihat sangat jahat. Masing-masing tingginya lebih dari 2 meter dan panjang 4 meter. Tubuh mereka berwarna merah darah dan ditutupi sisik berwarna merah darah. Bahkan kaki mereka pun ditutupi sisik. Hanya ada segumpal rambut merah menyala di lehernya, seperti bola api. Aduh! Seekor singa liar ditangkap oleh serigala raksasa, dan ia sebenarnya tidak mampu melawan sama sekali. Ia langsung ditampar dengan cakar, lalu lehernya digigit. Sungguh serigala raksasa yang perkasa. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar dan dia berseru kagum. Ini adalah serigala bersisik merah darah. Yang terlemah dari serigala-serigala ini setara dengan Master Bela Diri kelas 7 yang hebat, dan 2 di antaranya bahkan berada di Grandmaster Bela Diri kelas 1. Mereka pasti kehabisan dari kedalaman dataran tinggi. Mata Ming Meng juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara. Mengaum, mengaum. Pada saat itu, binatang iblis di depan mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya dan mereka dengan cepat menghindarinya dan melarikan diri. Namun, selusin serigala bersisik merah berhenti di depan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka memandang mereka dengan galak dan terus-menerus melolong, tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Serigala bersisik merah darah ini jelas merupakan gunung tingkat atas. Lu Ming memandangi selusin serigala bersisik merah dengan penuh minat. Itu benar. Dikatakan bahwa serigala bersisik darah ini memiliki garis keturunan naga banjir. Ia kebal, dapat berlari seperti angin, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ini jelas merupakan tunggangan kelas atas. Jika Anda memiliki pasukan yang terdiri dari puluhan ribu serigala berskala darah, Anda tidak akan terkalahkan. Sayangnya, serigala bersisik merah mungkin benar-benar memiliki garis keturunan naga banjir, membuatnya sangat angkuh dan sulit diatur. Sangat sulit untuk menjinakkan mereka. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menaklukkan mereka, mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Kekaisaran bulan kegelapan juga ngiler karena serigala bersisik merah, tapi setelah bertahun-tahun, mereka tidak berdaya. Ming Meng menjelaskan. Oh, Lu Ming sedikit kecewa. Dia ingin membangun tentara yang kuat. Itu hanya binatang. Saya tidak percaya saya tidak bisa menjinakkannya. Huaying mendengus dingin dan berkata dengan sikap tidak yakin. Kemudian, sosoknya bergegas keluar dan menerkam serigala bersisik merah. Mengaum. Selusin serigala bersisik merah meraung dan menerkam Huaying, melancarkan serangan balik. Enyah. Huaying berteriak dingin dan melayangkan beberapa pukulan. Bang! Bang! Beberapa serigala bersisik merah di alam Grandmaster dikirim terbang. Mereka berguling-guling di tanah belasan kali sebelum bangkit dan mengibaskan kotoran di tubuh mereka. Mereka baik-baik saja. 2 binatang iblis dari alam leluhur bela diri pertama hanya mundur selusin langkah. Di sisi lain, tubuh Huaying juga bergetar. Teman baik, betapa kuatnya kekuatan, aku akan menjinakkanmu. Huaying berteriak dan bergegas ke depan, meninju terus-menerus. Dengan budidaya Huaying, serigala bersisik merah darah ini tentu saja bukan tandingannya. Dia dikirim terbang.
Huaying mengidentifikasi serigala bersisik merah darah di alam leluhur bela diri tingkat pertama dan menungganginya, mencoba menjinakkannya. Mengaum, serigala bersisik merah mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan seolah martabatnya telah dihina. Ia menjadi marah, dan tubuhnya gemetar dan melompat dengan liar. Di saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan nyala api yang menyelimuti Huaying. Berlutut, mati. Huaying meraung sambil menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan serigala bersisik merah. Dengan budidaya Grandmaster 3 dan bela diri Huaying dan garis keturunan tingkat raja, kekuatan penuhnya bagaikan gunung besar yang menekan punggung serigala berlumuran darah. Serigala bersisik merah darah itu melolong terus-menerus, namun ia masih tidak dapat menahan diri dan ditekan. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil. Ia terus meronta dan mengaum, terlihat sangat ganas. Menyerah atau aku akan membunuhmu. Huaying berteriak. Mengaum. Satu-satunya respons yang dia dapatkan adalah auman serigala bersisik merah darah. Menjijikkan. Huaying terus menekannya. Setelah beberapa saat, dia berkeringat deras, tapi serigala bersisik merah itu masih tidak menyerah. Kamu memang nakal. Lu Ming menghela nafas. Pada saat yang sama, dia merasa sangat disayangkan. Serigala bersisik merah jenis ini tidak terlalu kuat. Selama sebagian dari mereka setara dengan ahli ranah master bela diri dan membentuk tentara, itu akan sangat menakutkan. Aduh, pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar. Dua lampu berwarna merah darah datang dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Mereka tiba di depan Huaying dalam beberapa tarikan napas. Salah satu dari mereka menerkam Huaying. Huaying terkejut dan melayangkan pukulan. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Huaying terdorong mundur lebih dari 10 meter. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa dua serigala bersisik merah telah muncul di lapangan. Kedua serigala bersisik merah ini sangat agung, dan ukurannya satu lebih besar dari serigala bersisik merah lainnya. Ini setara dengan Wu Zong tingkat ketiga. Lu Ming bergumam. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi hari ini? Mengapa ada begitu banyak serigala berdarah di alam leluhur bela diri? Biasanya, serigala bersisik darah akan bersembunyi di kedalaman dataran tinggi, jadi mengapa jumlah mereka begitu banyak saat ini? Ming Meng sangat terkejut. Mengaum. Kedua serigala bersisik merah melolong saat mereka menatap Lu Ming dan kelompoknya. Kemudian, sambil mengaum, dia berbalik dan berlari menuju dataran tinggi. Serigala bersisik merah lainnya mengikuti dari belakang. Lu Ming, bagaimana kalau kita bertaruh? Pada saat ini, Xian Yanxing berlari keluar dan memandang Lu Ming dengan provokatif. Bab 306, Taruhan, Sarang Serigala. Taruhan. Lu Ming tercengang. Benar, mari kita gunakan dua serigala berdarah ini sebagai taruhan. Kita masing-masing akan mengambil salah satunya. Siapapun yang bisa menjinakkannya terlebih dahulu, dialah pemenangnya. Yang kalah harus menyetujui salah satu syarat pemenang. Apakah kamu berani bertaruh? Kata Xian Yanxing. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar mereka memandang mereka berdua dengan penuh minat. Berdiri bersama, Lu Ming dan Xian Yanxing tampak seperti pasangan emas. Terlebih lagi, Xian Yanxing telah berada di sisi Lu Ming sejak kota kekaisaran. Tentu saja, orang lain menganggap hubungan mereka tidak biasa. Ketika Xian Yanxing mengusulkan untuk bertaruh dengan Lu Ming, yang lain secara alami berpikir bahwa ini adalah jenis rayuan yang berbeda antara pasangan muda itu. Di samping, Mingzu memandang Xian Yanxing yang cantik dan menghela nafas dalam hatinya. Dia berpikir mungkin hanya kecantikan tiada taraf seperti Xian Yanxing yang layak untuk Lu Ming. Jarak antara dia dan Lu Ming terlalu jauh. Di masa depan, jarak mereka akan semakin jauh. Setelah menghela nafas, Mingzu menyembunyikan kekhawatirannya di lubuk hatinya. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan menatap Lu Ming. Kenapa tidak? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita mulai. Ekspresi Xian Yanxing licik saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar serigala bersisik merah darah. Lu Ming tersenyum dan bergerak dengan cara yang sama, menginjak udara dan pergi. Ayo pergi dan lihat. Ming Meng dan yang lainnya mengejar mereka dengan kuda. Namun, setelah beberapa saat, mereka tidak dapat lagi melihat mereka berdua. Lupakan saja, kami akan menunggu mereka di sini. Kata Ming Meng. Yang lain mengangguk dan mulai menunggu. Serigala bersisik merah darah berlari dengan kecepatan yang mengerikan di padang rumput. Namun,
Dengan pengejaran Luming dan Xian Yanxing, mereka berhasil menyusul dalam waktu singkat. Bas! Tubuh Xian Yanxing bergerak dan menerkam serigala berdarah-darah alam leluhur bela diri kelas 3. Mengaum, serigala bersisik merah meraung dan menyemburkan pilar api ke arah Xian Yanxing. Namun, dengan lambaian tangannya, Xian Yanxing mengirimkan cetakan telapak tangan dan pilar api itu tersebar. Xian Yanxing menginjak punggung serigala bersisik merah dengan ringan. Mengaum, serigala berskala merah segera mengamuk. Ia mengeluarkan raungan marah dan mengguncang tubuhnya dengan liar, mencoba mengusir Xian Yanxing. Namun, ki sejati Xian Yanxing meledak, membentuk tekanan mengerikan yang menekan serigala skala merah. Namun, serigala bersisik merah darah itu melolong marah dan menolak menyerah. Di sisi lain, Luming juga berdiri di belakang serigala bersisik merah, menyalurkan energinya untuk menekannya. Tapi di saat yang sama, serigala bersisik merah darah mengamuk dan menolak menyerah. Faktanya, tidak sulit bagi Luming dan Xian Yanxing untuk membunuh dua serigala bersisik merah tersebut. Itu sangat sederhana. Namun, yang mereka inginkan bukanlah membunuhnya, melainkan menjinakkannya. Dengan cara ini, mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan, atau mereka akan membunuh serigala bersisik merah dalam sekejap. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang cukup untuk menekan serigala bersisik merah darah dan melemahkan keganasannya. Hanya dengan begitu dia bisa menjinakkannya secara perlahan. Ini adalah proses konsumsi. Mengaum, mengaum. Dua serigala bersisik Grandmaster 3 dan Scarlet melolong dan melompat, mencoba melepaskan Luming dan Xian Yanxing. Namun, keduanya berdiri kokoh di belakang serigala. Begitu saja, kedua serigala bersisik Crimson meninggalkan serigala bersisik Crimson lainnya dan melolong saat mereka menuju lebih jauh ke dataran tinggi. Kecepatan serigala bersisik merah itu terlalu cepat. Ia dapat dengan mudah melintasi gunung dan sungai seolah-olah itu adalah tanah datar. Tidak lama kemudian, mereka melintasi ribuan mil. Di sini, padang rumput telah menghilang dan digantikan oleh dataran tinggi dan pegunungan yang tak berujung. Kedua serigala bersisik merah darah itu terus-menerus melolong saat mereka melompat melewati hutan. Tidak lama kemudian, mereka melakukan perjalanan ribuan mil lebih dalam ke dataran tinggi. Aduh, aduh. Tiba-tiba, lolongan serigala bergema dengan dua serigala berlumuran darah. Mendengar lolongan serigala di sekitar mereka, kedua serigala bersisik merah darah itu sepertinya telah disuntik dengan darah ayam, dan mereka melolong semakin keras dan liar. Aduh, aduh. Di sekitarnya, lolongan serigala menjadi lebih terkonsentrasi, datang dari segala arah. Kemudian, sosok tinggi dan kuat muncul dari segala arah. Serigala bersisik berwarna merah darah. Mereka ada di sekelilingnya. Serigala bersisik merah memelototi Luming dan Xian Yanxing, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ada begitu banyak serigala bersisik merah darah. Mungkinkah ini sarang serigala? Petik 2. Hati Luming tergerak. Raungan serigala terdengar di mana-mana. Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa sebagian besar serigala bersisik merah darah adalah binatang iblis tingkat 2, yang setara dengan ahli bela diri. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang merupakan binatang iblis tingkat 3. Dengan begitu banyak serigala bersisik merah darah, seberapa kuatkah pasukan jika mereka digunakan sebagai tunggangan? Petik 2. Hati Luming tidak bisa menahan terbakar. Aduh, aduh. Pada saat ini, dua lolongan serigala tiba-tiba terdengar. Kedua lolongan ini mengguncang langit dan bumi, menembus awan. Setelah dua lolongan ini, serigala berdarah lainnya di sekitarnya terdiam. Dalam radius beberapa puluh li, binatang iblis lainnya bahkan tidak berani bernapas. Itu sangat sunyi. Itu tadi. Saat berikutnya, Luming melihat dua serigala bersisik merah darah berjalan keluar dari gunung tertinggi. Kedua serigala bersisik merah itu sangat kekar dan tingginya 3 meter. Mereka ditutupi sisik merah menyala yang terlihat seperti terbuat dari batu giok api. Mereka sangat jernih dan sepertinya ada api yang keluar darinya. Aura yang sangat kuat muncul dari dua serigala bersisik merah tua. Binatang iblis tingkat 4 tingkat 6 puncak setara dengan Grandmaster bela diri tingkat 6 puncak. Tatapan Luming tiba-tiba berkedip. Wuh. Pada saat ini, serigala bersisik merah darah lainnya merintih dan bersujud seolah menyambut kedatangan raja mereka. Apakah dua serigala berdarah ini adalah rajanya? Petik 2. Jantung Luming berdetak kencang saat memikirkan kemungkinan ini. Melihat situasinya,
Hal itu seharusnya tidak salah. Mengaum, mengaum. Kedua serigala bersisik merah muncul dan melolong marah. Mereka melompat ke udara dan menerkam Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berani gegabah. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka dan menghadapi serangan itu. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan keras, Lu Ming dan Xian Yanxing keduanya terlempar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Meskipun Raja Serigala ini adalah binatang iblis tingkat keempat kelas 6 puncak, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis tingkat keempat kelas 6 biasa. Setidaknya di kelas 7 tingkat keempat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Mengaum, mengaum. Kedua Raja Serigala berlumuran darah melolong marah dan menerkam Lu Ming dan Xian Yanxing. Keduanya mulai berkelahi. Namun, begitu mereka mulai bertarung, Xian Yanxing berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lu Ming sedikit lebih baik tetapi dia juga dirugikan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia tidak akan kesulitan bertarung melawan rata-rata Grandmaster seni bela diri kelas 6. Dia bahkan bisa membunuh mereka. Namun, melawan Grandmaster seni bela diri kelas 7, perbedaannya terlalu besar. Dia bukan tandingan mereka. Bang, bang. Setelah beberapa kali pertukaran berturut-turut, otot Lu Ming bergetar dan dia mundur terus-menerus. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bang! Di sisi lain, Xian Yanxing terlempar. Dia mendarat di samping Lu Ming, darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tidak melarikan diri. Seolah-olah dia tidak akan pergi selama Lu Ming tidak pergi. Dia sangat keras kepala. Mengaum. Kedua Raja Serigala Merah melolong saat mereka mengepung Lu Ming dan Xian Yanxing. Niat membunuh mereka seperti gelombang pasang. Bab 307 menjinakkan. King kecil, kenapa kita tidak meninggalkan tempat ini dulu? Kata Lu Ming. Dengan adanya dua Raja Serigala di sini, mustahil bagi mereka untuk menjinakkan serigala bersisik merah darah hari ini. Tidak, aku yakin aku tidak bisa menjinakkannya. Xian Yanxing berkata dengan keras kepala. Lu Ming terdiam. Gadis ini membuat ulah lagi. Itu hanya Raja Serigala palsu. Mari kita lihat apakah mereka berani menjadi sombong di depan Raja Serigala yang asli. Xian Yanxing mendengus dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera, tubuh Xian Yanxing memancarkan lapisan cahaya hitam. Perlahan, cahaya hitam mengembun menjadi serigala perak raksasa di udara. Serigala lolongan bulan. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lu Ming sangat akrab dengan serigala perak raksasa ini. Lu Ming dan Xian Yanxing masing-masing memperoleh setengah dari jiwa binatang serigala Hall di reruntuhan leluhur suku Donyi. Kemudian, dalam pertempuran di Aula Macan Putih, Lu Ming telah menyatu dengan Raja Jiwa Setengah Binatang, membunuh Lu Yunxiong, dan melawan Duan Mulin. Dia sangat akrab dengan serigala perak raksasa ini. Dia tidak menyangka Xian Yanxing akan memadatkan serigala yang melolong. Namun, Lu Ming tahu bahwa ini sepertinya bukan jiwa binatang. Itu telah dipadatkan dan merupakan perwujudan dari semacam teknik budidaya. Aura serigala langit telah melemah. Aduh! Serigala lolongan bulan melolong memekakkan telinga, dan tekanan tertinggi terpancar darinya. Meskipun ia hanya setengah binatang buas dan telah terkondensasi, serigala Moonhole adalah Raja Iblis sejati, Raja sejati, dan tekanan dari seorang atasan sangatlah kuat. Serigala bersisik merah yang tak terhitung jumlahnya melolong dan menundukkan kepala, memandangi serigala yang melolong dengan kagum. Seluruh tubuh serigala Moonhole berwarna putih keperakan, dan ia berdiri di udara, terus-menerus melolong. Perlahan, beberapa monster iblis peringkat 4, serigala bersisik merah darah, juga berlutut. Mengaum, mengaum. Namun, kedua Raja Serigala yang berdarah itu terus melolong. Mereka melihat serigala Moonhole di langit. Meski sedikit takut, mereka tidak menyerah. Selanjutnya, matanya bersinar dengan keganasan, seolah dia siap menerkam Lu Ming dan Xian Yanxing kapan saja. Sepertinya kedua Raja Serigala itu sangat sulit dijinakkan. Lu Ming berpikir dalam hati. Aduh, serigala lolongan bulan di udara melolong ke langit, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming mulai memancarkan cahaya perak. Kemudian, cahaya perak mengembun menjadi serigala Moonhole besar di langit. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming terkejut. Mungkinkah saat aku menyatu dengan jiwa serigala lolongan bulan, masih ada bekas serigala yang tertinggal di tubuhku?
Sekarang setengah dari Moonhole Wolf milik Xian Yanxing telah mengaktifkannya, itu muncul dengan sendirinya. Pikiran Lu Ming berputar dan dia memikirkan hal ini. Inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Serigala lolongan bulan muncul di tubuh Lu Ming dan melolong ke langit juga. Gelombang tekanan besar terpancar darinya. Serigala-serigala lainnya semuanya tergeletak di tanah, dan beberapa serigala tingkat rendah bahkan gemetar. Bahkan sejumlah kecil serigala bersisik merah level 4 tergeletak di tanah dengan patuh, tidak berani bergerak. Hanya dua raja serigala berlumuran darah yang terus melolong, tapi akhirnya ada sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat itu, serigala lolongan bulan di atas kepala Xian Yanxing dan serigala lolongan bulan di atas kepala Lu Ming menyatu untuk membentuk serigala lolongan bulan yang lebih besar. Aduh! Serigala lolongan bulan melolong panjang dan mengeluarkan tekanan raja yang sangat kuat. Itu adalah tekanan yang lahir dari ras serigala. Itu tinggi dan perkasa dan tidak dapat diprovokasi. Kedua raja serigala yang berlumuran darah mulai gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Serigala lolongan bulan berdiri di udara, menatap ke bawah ke arah dua raja serigala yang berlumuran darah. Tampaknya ada sedikit ketidaksenangan di matanya. Wuh! Kedua raja serigala yang berdarah itu akhirnya ketakutan. Mereka bersujud di tanah dan merintih seperti dua anjing yang dibesarkan di rumah. Dijinakkan, Lu Ming sangat gembira. Aduh! Serigala lolongan bulan melolong marah. Kedua raja serigala berlumuran darah itu gemetar dan berdiri dengan gemetar. Mereka merangkak ke sisi Lu Ming dan Xian Yanxing dan berbaring dengan patuh. Benar sekali, Lu Ming bergumam, sangat gembira. Dia bergerak dan menaiki punggung Wolf King yang berlumuran darah. Wolf King yang berlumuran darah tidak melawan sama sekali. Di sisi lain, Xian Yanxing juga menaiki Wolf King berlumuran darah lainnya. Yang lainnya juga sangat patuh. Lu Ming melirik dan menyadari bahwa serigala Xian Yanxing adalah perempuan sedangkan serigala Lu Ming adalah laki-laki. Tidak heran mereka adalah dua raja serigala. Haha, King kecil, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka pasangan yang sempurna, sama seperti Anda dan saya. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Siapa yang berpasangan denganmu? Kamu berharap? Xian Yanxing mendengus dan memutar matanya ke arah Lu Ming. Lu Ming menyeringai. Dia hanya bercanda dan tidak keberatan. Serigala lolongan bulan di udara melolong dan berubah menjadi dua sinar cahaya. Mereka menghilang ke dalam tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing. Tekanan kuat antara langit dan bumi juga lenyap. Mengaum. Kedua raja serigala yang berdarah itu menggeram dan berdiri. Namun, mereka tidak menjadi gila atau melawan. Mereka tampaknya sudah dijinakkan sepenuhnya. Mungkin, masih ada sisa-sisa aura serigala lolongan bulan pada diriku dan Xian Yanxing. Itu sebabnya kami mampu menaklukkan kedua raja serigala. Lu Ming menebak. Dia kemudian menepuk Wolf King yang berlumuran darah dan berkata, panggil semua bawahanmu dan ikuti aku. Mengaum, mengaum. Kedua raja serigala berdarah itu sangat patuh. Mereka mengeluarkan dua lolongan panjang yang menyebar hingga puluhan mil. Serigala bersisik merah darah lainnya melolong dan berkumpul dari segala arah. Pada akhirnya, lingkungan sekitar dipenuhi dengan serigala bersisik berwarna merah darah. Itu menutupi pegunungan dan dataran, dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Sangat banyak. Lu Ming sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ada lebih dari 8.000 serigala bersisik merah di seluruh gunung. Ada 8.000 dari mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis peringkat 2. Sebagian kecil dari mereka adalah binatang iblis peringkat 3, dan bahkan ada puluhan binatang iblis peringkat 4. Binatang iblis tingkat 4 setara dengan Grandmaster seni bela diri. Saya kaya, saya kaya. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Kenapa kamu begitu bahagia? Jangan lupa, ini semua berkat aku kamu bisa menjinakkan serigala sisik merah kali ini. Jika itu kamu pasti sudah melarikan diri sejak lama, pengecut. Xian Yanxing cemberut dan berkata dengan nada menghina. Ya, itu semua berkat kamu. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak berdebat dengan Xian Yanxing. Kamu kalah taruhan kali ini. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Kata Xian Yanxing. Hei, aku juga berkontribusi dalam menjinakkan Raja Serigala. Bagaimana menurutmu aku kalah? Petik 2. Kata Lu Ming. Kontribusi macam apa itu? Jika bukan karena aku,
kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjinakkan Raja Serigala. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan memberitahu semua orang di kamp bahwa kamu menarik kembali kata-katamu. Xian Yanxing berkata dengan gigi terkatup. Petik 2, petik 2. Pada akhirnya, Lu Ming hanya bisa berkompromi dan menyetujui salah satu syarat Xian Yanxing. Kondisi apa? Selama itu sesuai kemampuanku, aku tidak akan menolak. Kata Lu Ming. Ini belum waktunya. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu secara alami. Xian Yanxing tersenyum licik dan menunggangi Wolf King yang berlumuran darah. Lu Ming menunggangi Raja Serigala dan mengikutinya. Lu Ming dan Xian Yanxing memimpin, diikuti oleh lebih dari 8.000 serigala bersisik merah darah. Bab 308, Gila. 2.000 li jauhnya di padang rumput, Ming Meng, Hua Ying, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Mengapa para jenderal belum kembali setelah sekian lama? Apakah terjadi sesuatu? Gao Li berkata sambil mengerutkan kening. Saya kira tidak demikian. Dengan kultivasi Anda seharusnya dapat melarikan diri bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan siapapun di bawah alam leluhur bela diri tingkat 8. Kata Hua Ying. Namun, matanya dipenuhi kekhawatiran. Sejak mereka sepenuhnya tunduk pada Lu Ming, mereka secara alami akan memikirkan Lu Ming dalam segala aspek. Ming Meng, Ming Cheng, dan yang lainnya juga cemas saat mereka melihat ke arah di mana Lu Ming dan yang lainnya pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, tanah mulai bergemuruh seolah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Ekspresi Ming Meng tiba-tiba berubah. Dia berteriak, tidak bagus, sekelompok besar binatang iblis akan datang. Ini adalah gelombang besar. Dengarkan perintahku, siapkan formasi dan bersiap untuk bertempur. Begitu dia selesai berbicara, 3.000 penjaga yang dibawa Ming Meng bersamanya membentuk formasi. Mereka memasang busur besar dan bersiap menghadapi pertempuran berdarah. Ledakan, ledakan, ledakan. Guncangannya menjadi semakin hebat, seolah-olah ada banyak raksasa yang berlari kencang. Ekspresi Ming Meng dan yang lainnya menjadi semakin serius. Aduh, aduh. Pada saat ini, lolongan serigala yang memekakkan telinga terdengar dari kedalaman dataran tinggi, menembus awan. Tidak bagus, itu teriakan serigala bersisik merah darah. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Di mana saudara Tianyun dan yang lainnya? Ming Meng meraung. Ekspresi orang lain juga berubah. Dari suaranya, mereka tidak tahu berapa banyak serigala berdarah yang ada, tapi mereka yakin mereka tidak punya cukup orang. Bagaimana mereka akan bertarung? Mundur, mundur. Ayo buruan kembali ke kota bulan purnama dulu. Ming Meng meraung. Ayo pergi. Satu demi satu, mereka membalikkan kudanya dan menyerang balik. Ah, itu jenderal dan Nona Xian Yanxing. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Itu datang dari seorang pemuda dari Star Cluster Hall. Apa? Ming Meng dan yang lainnya buru-buru menoleh. Di ujung bumi, warna merah tak terbatas muncul. Dari kejauhan tampak seperti matahari terbenam berwarna merah menyala. Setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah cahaya matahari terbenam, tapi sekelompok serigala bersisik merah darah yang kuat. Sejauh mata memandang, tanah dipenuhi serigala bersisik berwarna merah darah, menutupi langit dan menutupi bumi. Aura pembunuh yang sangat pekat memenuhi udara. Beberapa orang yang lebih pemalu mulai gemetar. Di depan serigala bersisik crimson yang tak terbatas, ada 2 serigala bersisik crimson tertinggi, dan aura mereka melonjak ke langit. Seseorang duduk di masing-masing binatang berdarah merah itu. Mereka adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Itu benar-benar saudara Tianyun dan Nona Xie, tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka berdua menunggangi serigala bersisik merah? Ming Meng tercengang. Mungkinkah sang jenderal dan yang lainnya dikejar oleh serigala sisik merah? Mustahil. Jenderal dan yang lainnya mengendarai 2 serigala bersisik merah tua, dan mereka tampaknya memiliki aura terkuat, tetapi mereka tidak melawan. Mungkinkah sang jenderal dan yang lainnya telah menjinakkan serigala bersisik merah? Dijinakkan. Itu tidak mungkin, kan? Hua Ying dan pakar muda lainnya sedang berdiskusi. Aduh, aduh. Pada saat ini, Raja Serigala berlumuran darah yang ditunggangi Lu Ming dan Xian Yanxing mengeluarkan 2 lolongan. Segera, serigala berdarah yang menutupi seluruh gunung melambat. Pada akhirnya, mereka berjalan perlahan menuju Ming Meng dan yang lainnya. Gu ini adalah Raja Serigala bersisik merah darah.
Mungkinkah Wolf King bersisik merah darah telah dijinakkan? Bagaimana mungkin? Mata dan mulut Ming Meng terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari kota Monfiu, mata dan mulut mereka juga terbuka lebar saat mereka memandang dengan linglung. Saat ini, Lu Ming dan Xie Nianxing sudah tidak jauh. Saudara Tianyun, kamu sudah menjinakkan kedua Raja Serigala berdarah ini. Ming Meng bertanya dengan bingung. Haha, kakak Ming Meng, kami beruntung bisa berhasil. Kami mengejar kedua serigala sebelumnya, tapi kami tidak menyangka akan mengejar mereka sampai ke sarang serigala bersisik merah. Kami bertemu dengan dua Raja Serigala bersisik ini dan beruntung telah berhasil menjinakkan mereka, jadi kami meminta Raja Serigala memberi perintah untuk membawa seluruh sarang serigala bersisik merah ini ke sini. Lu Ming menjelaskan. Zhen Zhen beruntung. Bibir Ming Meng bergetar saat dia menarik janggutnya. Bahkan sekarang pun, dia masih shock, seolah-olah sedang bermimpi. 3.000 penjaga yang dibawanya juga tidak lebih baik. Mereka semua mengira mereka sedang bermimpi. Menjinakkan Wolf King yang berlumuran darah. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Tapi sekarang, Lu Ming telah berhasil saat dia datang dan bahkan membawa kembali sarang serigala bersisik merah. Kakak Tianyun tidak terkalahkan. Ming Feng bereaksi dengan cepat. Dia berteriak dan berlari ke sisi Lu Ming. Kakak Tianyun, bisakah kamu memberiku serigala bersisik merah darah sebagai gunung? Setelah beberapa hari berjuang, ketiga saudara Ming memutuskan untuk berteman dengan Lu Ming sendiri, tidak peduli bagaimana ayah mereka dan Lu Ming menyapa satu sama lain. Kalau tidak, mereka harus memanggil Paman Lu Ming. Tentu saja bisa, kamu bisa memilihnya sendiri. Lu Ming tersenyum. Terima kasih, kakak Tianyun. Ming Feng sangat gembira. Dia segera mengambil serigala skala darah tingkat ketiga kelas 6 dan mengendarainya. Mengaum. Begitu Ming Feng menaikinya, serigala bersisik merah darah mengeluarkan raungan marah. Mengaum. Pada saat ini, Lu Ming menepuk Raja Serigala yang ditungganginya. Raja Serigala mengeluarkan raungan keras dan segera, serigala bersisik merah darah menjadi patuh dan merintih. Ren Ming Feng mengendarainya. Haha, ayo pergi. Ming Feng menepuk-nepuk serigala bersisik merah tua itu. Serigala bersisik merah segera melolong dan berlari keluar seperti angin. Setelah beberapa saat, ia berlari kembali. Haha, keren, ini terlalu keren. Ming Feng tertawa. Hal ini membuat yang lain tidak tahan. Jenderal, berikan yang umum ini. Huaying berteriak. Jenderal, saya juga menginginkannya. Para pemuda lainnya berseru. Kalian bisa memilih. Lu Ming melambaikan tangannya. Huaying dan yang lainnya sangat gembira. Beberapa dari mereka semuanya adalah Grandmaster seni bela diri, jadi mereka secara alami memilih yang level 4. Huaying memilih monster tingkat 4 kelas 4, yang setara dengan Grandmaster bela diri kelas 4. Yang lain juga memilih yang cocok. Untuk sesaat, lolongan serigala terdengar terus-menerus. Lampu merah melompat melintasi padang rumput saat mereka mencoba tunggangan yang baru mereka peroleh. Ini sangat keren. Ini adalah gunung yang sesungguhnya. Dengan mount seperti itu, membunuh musuh semudah mengeluarkan sesuatu dari sakuku. Huaying dan yang lainnya tertawa. Ming Meng memandang dengan iri. Dengan statusnya, dia terlalu malu untuk memintanya kepada Lu Ming. Kakak Ming Meng, ini untukmu. Lu Ming melambaikan tangannya, dan serigala bersisik merah tua yang tinggi dan kekar melangkah maju, memancarkan aura yang kuat. Itu adalah serigala skala darah kelas 5 LV4, yang kedua setelah dua Raja Serigala. Saudara Tianyun, bagaimana saya bisa menerima ini? Meski dia bilang dia malu, matanya sudah tertuju pada serigala bersisik merah darah, tidak bisa bergerak menjauh. Kakak Ming Meng, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ambil dan kendarai. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Ming Meng sangat gembira dan buru-buru melompat ke serigala bersisik merah. Dia mengendalikan serigala bersisik merah itu untuk berlari dalam lingkaran besar, senyuman di wajahnya begitu tebal hingga tidak bisa dihilangkan. Ayo kembali ke kamp. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata. Seketika, lebih dari 8.000 serigala bersisik merah mengikuti Lu Ming dan yang lainnya dengan megah, menuju kamp militer kota Monfiu. Sepanjang jalan, 3.000 penjaga Ming Meng memandang serigala bersisik merah dengan rasa iri. Namun, mereka tahu bahwa mereka adalah anggota tentara penekan gunung dan bukan Lu Ming.
Mereka pasti tidak akan mendapat bagian. Bab 309, Kavaleri Besi Berwarna Merah Darah. Ketika Lu Ming dan yang lainnya kembali ke kota Monfiu, tentu saja hal itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Seluruh kota Monfiu terguncang. 100.000 tentara-tentara Yue Zheng bahkan lebih terkejut dan iri. Di sisi lain, pasukan Lu Ming yang berkekuatan 18.000 orang sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa serigala bersisik merah pasti akan ditugaskan pada mereka. Seperti yang diharapkan, mulai hari kedua dan seterusnya, Lu Ming mulai memilih 8.000 prajurit terkuat dari 18.000 pasukan kuat. Masing-masing dari mereka diberi serigala bersisik merah. Setiap orang dari 8.000 prajurit ini memiliki basis budidaya setidaknya di ranah prajurit kelas 9. 2.000 dari mereka berada di alam bela diri Master, dan sekitar 100 dari mereka berada di alam bela diri Grandmaster. 8.000 dari mereka membentuk kavaleri serigala bersisik darah merah. Orang-orang yang ditugaskan pada serigala bersisik merah sangat bersemangat. Tunggangan yang kuat berarti kekuatan tempur mereka lebih kuat. Mereka tidak hanya memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di medan perang, tetapi mereka juga memiliki peluang lebih tinggi untuk membunuh musuh dan memberikan kontribusi. Masing-masing dari mereka sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Mereka sangat berterima kasih. Banyak dari mereka bahkan diam-diam bersumpah untuk mengikuti Lu Ming sampai mati. Sedangkan bagi mereka yang tidak mendapatkan serigala bersisik merah, meskipun mereka sedikit iri, mereka tidak cemburu. Mereka tahu bahwa alasan mereka tidak ditugaskan ke serigala bersisik merah adalah karena budidaya mereka tidak cukup tinggi. Di sisi lain, Lu Ming adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan reputasi yang mengguncang kekaisaran matahari yang terik. Masa depannya tidak terbatas. Mereka diam-diam bersumpah untuk mengikuti Lu Ming dan berkultivasi dengan rajin. Pasti ada manfaatnya. Lu Ming tidak menyangka bahwa langkah ini akan membuat pasukannya lebih yakin padanya dan membuatnya lebih bergengsi. 2 hari kemudian, ledakan, ledakan, ledakan. Di Prairie, sekelompok kavaleri serigala berdarah bersiul seperti Gale, momentum mereka mengguncang langit dan bumi. Lu Ming dan Xian Yanxing berada di garis depan. Meskipun angin kencang bertiup dan menerpa wajah mereka, cahaya di mata Lu Ming menjadi semakin terang. Sebagai seorang pria, memimpin pasukan besi dan darah, menyapu medan perang, meraih prestasi, dan memiliki kecantikan di sisinya, apa yang bisa membuat darah seseorang semakin mendidih. Aduh, aduh, 8.000 pasukan kavaleri melolong ketika mereka lewat. Di padang rumput, binatang iblis lainnya melihat ini dan berlari ketakutan, tidak berani berhenti sama sekali. Di kejauhan, Ming Meng memimpin angkatan darat dan menyaksikan dengan kaget. Menghadapi kekuatan seperti itu, sebagian besar tentara penekan gunung mengungkapkan ekspresi ketakutan. Siapa yang bisa menghentikan tentara seperti itu? Ming Meng menghela nafas. Sayangnya hanya ada 8.000 orang, dan tingkat budidaya setiap ksatria terlalu rendah. Kalau tidak, mereka mungkin akan menjadi pasukan kejutan yang berperang melawan kekaisaran bulan kegelapan. Seorang wakil jenderal di samping Ming Meng menghela nafas. Itu benar. Kekaisaran bulan gelap memiliki 100.000 tentara seperti tentara harimau iblis bulan darah dan tentara serigala abu. Jika mereka menyerang bersama-sama, 8.000 kavaleri merah darah Tianyun tidak akan menandingi mereka. Wakil jenderal lainnya menghela nafas. Jangan meminta terlalu banyak. 8.000 kavaleri besi merah darah setara dengan 100.000 tentara biasa. Bagi kota Monfiu kami, ini adalah hal yang luar biasa. Kata Ming Meng. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada pergerakan dari kekaisaran bulan gelap. Lu Ming memimpin kavaleri serigala bersisik merah darah untuk berlatih di padang rumput, mencoba membangun pemahaman diam-diam antara tentara dan tunggangan mereka. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu, 8.000 tentara dan serigala bersisik merah darah sudah terbiasa satu sama lain. Pada hari ke-6, sebuah berita tiba-tiba datang. Tentara Battlefront Utara, yang berjarak 3.000 mil jauhnya dari kota Monfiu, telah mengirimkan pesan penting kepada tentara Mountain Town untuk meminta bantuan. Mereka berada di bawah serangan hiruk-pikuk tentara kekaisaran bulan kegelapan. Jenderal Ming, ini mendesak. Aku akan memimpin kavaleri merah darah untuk meminta bantuan. Di tenda utama kamp militer, Lu Ming, Ming Meng, dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah ini. Lu Ming secara langsung menyarankan agar dia memimpin kavaleri merah darah untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu.
Tentara Front Pertempuran Utara adalah tentara keluarga kerajaan yang kuat di utara. Mereka terkait erat dengan tentara Front Pertempuran Gunung. Setelah tentara Front Pertempuran Utara dihancurkan, tentara Front Pertempuran Pegunungan juga akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka harus menyelamatkan tentara Front Pertempuran Utara ketika mereka dalam bahaya. Kavaleri berwarna merah darah adalah yang tercepat, jadi merekalah yang paling cocok untuk menjadi yang pertama. Baiklah, Saudara Tianyun akan pergi dulu. Tentara utara akan berada tepat di belakangmu, kata Ming Meng. Setelah beberapa saat, kavaleri berwarna merah darah bergegas keluar dari kamp seperti angin dan menuju ke kota utara pasukan Front Tempur Utara. Perjalanan 3000 li hanya memakan waktu 4 jam di bawah komando kavaleri merah darah. Kavaleri besi berwarna merah darah dapat menempuh jarak puluhan ribu li dalam sehari. Ketika Lu Ming dan yang lainnya berada di padang rumput 100 mil jauhnya dari kota Zhenbei, mereka melihat banyak orang berkelahi. Setidaknya ada 100.000 orang dalam pertempuran kacau, dan teriakan mereka mengguncang langit. Tentara Serigala Abu dan Tentara Harimau Iblis Bulan Darah. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa ada 2 legiun di pasukan Bulan Gelap, masing-masing beranggotakan sekitar 10.000 orang. Mereka sangat kuat dan melancarkan serangan sengit terhadap tentara Front Pertempuran Utara. Tentara Battlefront Utara mempunyai sekitar 60 hingga 70 ribu orang. Mereka dikelilingi oleh tentara Kekaisaran Bulan Gelap dan terus-menerus menyerang. Bau darah memenuhi seluruh padang rumput. Membunuh. Lu Ming meraung dan memimpin jalan bersama Xian Yanxing, menyerang 10.000 tentara pasukan Serigala Abu. Aduh, jelas sekali bahwa tentara Serigala Abu-Abu juga telah menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka mengumpulkan kekuatan dan menyerbu ke arah mereka. Namun di tengah jalan, tentara Serigala Abu-Abu mengeluarkan jeritan ketakutan. Apa itu? Ya dewa, itu adalah serigala bersisik merah darah. Bagaimana mungkin? Itu benar-benar seekor serigala bersisik merah darah. Itu adalah pasukan serigala bersisik merah darah. Banyak orang di pasukan Serigala Abu-Abu memandang ke depan dengan kaget. Aduh, serigala bersisik merah darah itu melolong, matanya merah saat ia menyerang ke depan. Serigala yang ditunggangi oleh kavaleri Serigala Abu-Abu benar-benar mengeluarkan tangisan ketakutan dan melambat. Brengsek, mengenakan biaya, jangan takut. Jenderal Tentara Serigala Abu-Abu meraung ketika pedang di tangannya memotong kulit Serigala Abu-Abu, menyebabkan darah mengalir. Yang lain melakukan hal yang sama dan membelah kulit serigala. Serigala itu terluka, dan keganasannya terpicu. Ia menekan rasa takutnya dan menyerang kavaleri berwarna merah darah. Membunuh, musnahkan tentara Serigala Abu-Abu ini. Lu Ming meraung, suaranya penuh dengan niat membunuh. Ketika dia memimpin pasukannya keluar, hal pertama yang dia temui adalah tentara Serigala Abu-Abu. Dalam pertempuran itu, mereka melancarkan serangan diam-diam dan memiliki keunggulan dalam jumlah. 2.000 dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Lu Ming masih memikirkan hal itu. Sekarang dia telah melihat kelompok kavaleri Serigala Abu-Abu lainnya, niat membunuhnya secara alami tajam. Membunuh. Kavaleri merah darah lainnya memiliki suasana hati yang sama seperti Lu Ming. Mereka meraung dan menyerang ke depan. Bang! Kedua pasukan itu akhirnya bentrok. Namun, kavaleri Serigala Abu-Abu yang tampaknya kuat sama rapuhnya seperti tahu di hadapan kavaleri berwarna merah darah. Segera setelah kedua pasukan bentrok, kavaleri Serigala Abu terbelah menjadi 2, teriakan mereka bergema di udara. Mengaum, serigala bersisik merah darah itu sangat ganas. Sambil melolong, ia menebas dengan cakarnya, merobek kavaleri Serigala Abu menjadi 2. Hanya dalam beberapa saat, formasi kavaleri Serigala Abu-Abu terbelah 2 oleh kavaleri merah darah, meninggalkan ribuan mayat. Membunuh, Lu Ming mengubah arahnya. 8.000 kavaleri merah darah mengikutinya dan menyerang kavaleri Serigala Abu yang tersisa. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar, dan itu adalah pembantaian sepihak. Ah! Lari! Membantu! Jangan bunuh aku! Ayo pergi! Kavaleri Serigala Abu melolong kesakitan. Bab 310 Kehancuran. Angsa, Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga. Kekuatan melahap yang mengerikan melekat pada telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya seperti lubang hitam, melahap esensi darah yang mengalir. Kemanapun dia lewat, baik itu sari darah manusia atau serigala, dia akan melahap dan memurnikannya.
Kali ini, Lu Ming membagi setengah energinya untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun kavaleri serigala abu-abu tidak terlalu kuat secara individu, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Basis budidayanya perlahan meningkat. Membunuh. Membunuh. Teriakan kavaleri berwarna merah darah mengguncang langit saat mereka terus merenggut nyawa kavaleri serigala abu-abu. Keributan di sini secara alami mengingatkan pertempuran di sisi lain. Tentara serigala abu-abu akan segera dihancurkan. Bala bantuan kami ada di sini. Teriakan keras terdengar dari Angkatan Darat Utara. Adapun tentara Kekaisaran Bulan Gelap, mereka sangat terkejut. Kirim bala bantuan ke kavaleri serigala abu-abu, cepat. Seorang jenderal berteriak. Seketika, 20.000 penunggang kuda lapis baja biasa menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Bunuh, musnahkan mereka. Lu Ming meraung dan memimpin serangan terhadap pasukan berkekuatan 20.000 orang. Kavaleri merah darah lainnya mengikuti dari belakang. Pada saat ini, 10.000 kavaleri serigala abu-abu hampir musnah seluruhnya. Hanya tersisa beberapa ratus orang, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Kavaleri berwarna merah darah sekali lagi membentuk formasi seperti pisau dan menyerang musuh. Kali ini, lebih sepihak. Saat mereka bentrok, 20.000 pasukan kavaleri musuh roboh. Serigala bersisik merah darah melolong, dan gunung musuh bergetar, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Serigala bersisik merah darah mengayunkan cakarnya, dan beberapa pasukan kavaleri terkoyak. Tanpa kekuatan untuk melawan, itu tetap merupakan pembantaian. Kirimkan sinyal untuk bala bantuan. Raungan jengkel datang dari pasukan Kekaisaran Bulan Kegelapan. Kemudian, kembang api terbang ke langit, membentuk bulan gelap. Pertempuran sengit terus berlanjut. Serigala bersisik merah darah berperang untuk pertama kalinya dan menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Menghadapi musuh yang ukurannya beberapa kali lipat, ia dengan mudah mengobrak-abrik formasi pertempuran musuh dan membantai kavaleri musuh. Mayat ada di mana-mana, benar-benar di mana-mana. Di tengah pertempuran, kultivasi Lu Ming mengalami terobosan dan mencapai tahap tengah alam leluhur bela diri tingkat kedua. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, suara getaran yang memekakkan telinga terdengar di dunia. Di kejauhan, auman harimau mengguncang langit. Itu adalah harimau iblis Blood Moon. Pasukan macan iblis bulan darah yang luar biasa sedang menyerbu ke arah mereka. Ada total 20.000 macan iblis bulan darah. Selain 10.000 orang dari sebelumnya, pasukan harimau iblis Blood Moon memiliki total 30.000 orang. Membunuh, musnahkan kavaleri serigala berdarah itu. Pemimpin Legiun Harimau Iblis Bulan Darah adalah seorang jenderal yang mengenakan baju besi berwarna merah darah. Dia sangat kekar dan memegang gada di tangannya. Auranya sekuat gunung. Sungguh aura yang kuat. Ini adalah aura leluhur bela diri tingkat ketujuh. Mata Lu Ming berkedip dan sedikit kesungguhan muncul. Membunuh. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming memimpin 8.000 kavaleri besi merah darah dan menyerang 20.000 tentara harimau iblis bulan darah. Kedua pasukan itu semakin dekat. Bocah, mati. Jenderal lapis baja darah itu meraung dan menghantamkan tongkat di tangannya ke arah Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Gada itu hancur, dan ruangan itu bergetar hebat. Mata emas. Sambil berpikir, zombie darah bermata emas di sampingnya meraung dan menyerang pria kekar berarmor darah itu. Ledakan, ledakan. Mayat darah bermata emas dan jenderal lapis baja darah bentrok, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Suara mendesing. Lu Ming menikam dengan tombaknya. Kekuatan angin dan api menyatu dan meledak. Bang! Tombak Lu Ming menembus jantung Grandmaster seni bela diri tingkat 5 dan dia jatuh ke tanah. Lu Ming bergegas dan melahap esensi darahnya, memurnikannya dengan kecepatan ekstrim. Kemudian, dia mengayunkan tombak panjangnya. Sinar tombak sepanjang 100 meter menyapu, dan puluhan pasukan kavaleri macan iblis Blood Moon diledakkan. Daging dan darah mereka, baju besi logam, dan pecahannya tersebar di seluruh tanah. Membunuh. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran besar. Pertempuran itu sangat brutal. Ledakan, ledakan. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menyerang jenderal lapis baja darah itu tanpa rasa takut. Jenderal berarmor darah itu benar-benar berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Telapak tangan binatang. Lu Ming melemparkan telapak tangan binatang besar ke arah jenderal lapis baja darah itu. Telapak tangan iblis yang hebat. Tidak jauh dari situ,
Xian Yanxing juga melancarkan beberapa serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan hitam pekatnya juga ditujukan pada jenderal berarmor darah. Bang! Bang! Meskipun jenderal berarmor darah itu sangat berani, dia tidak bisa menahan serangan ganas dari zombie darah bermata emas. Selain serangan Lu Ming dan Xian Yanxing, tubuhnya bergetar hebat saat dia memuntahkan darah dan mundur. Cici. Namun, zombie darah bermata emas tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia menerkam ke depan dan 10 kuku jarinya lebih tajam dari pedang. Mereka langsung merobek armor jenderal yang berarmor darah menjadi berkeping-keping. Lu Ming bergegas maju dan melahap esensi darahnya. Ini adalah esensi darah dari seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat 7. Itu terlalu mengejutkan. Lu Ming terus menyempurnakan dan tingkat kultivasinya mulai meningkat pesat. Jenderal telah terbunuh. Seseorang dari Legiun Harimau Iblis Blood Moon berteriak. Jenderal pasukan Harimau Iblis Bulan Darah telah terbunuh, dan semangat mereka anjlok. Di sisi lain, semangat kavaleri merah darah telah meningkat. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Jenderal Tianyun tidak terkalahkan. Kavaleri merah darah meraung saat mereka menyerang musuh. Perlahan-lahan, pasukan Harimau Iblis Merah mulai runtuh. Di medan perang, kemenangan dan kekalahan bisa ditentukan hanya dengan sehelai rambut. Begitu runtuh, Angkatan Darat akan kalah telak. Membunuh. Mata kavaleri yang berwarna merah darah memerah saat mereka menyerang musuh dengan ganas. Tunggu, tunggu. Seorang wakil jenderal Legiun Harimau Iblis Bulan Darah meraung, mencoba memblokir serangan dan membalikkan keadaan. Namun, semuanya sia-sia. Kekalahan Legiun Macan Iblis Bulan Darah sudah dipastikan. Ledakan, ledakan. Di langit jauh, serangkaian ledakan terdengar. Apa? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia melihat ke arah itu. Selusin mil jauhnya di langit, terjadi juga pertempuran sengit. Itu adalah medan perang para ahli. Itu karena orang-orang yang bertarung di sana semuanya adalah ahli di atas bidang seni bela diri Grandmaster. Ada 40 hingga 50 orang bertempur di langit. Lu Ming menyadari bahwa sebenarnya ada ahli dari Sekte Pedang Mistik dan Sekte Pedang Bulan Hantu di antara mereka. Yang lainnya tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Yinyu. Itu Qiu Yue. Lu Ming tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Itu adalah Qiu Yue. Jelas sekali bahwa Qiu Yue telah mencapai ranah seni bela diri Grandmaster setelah lama tidak bertemu dengannya. Huaying, aku serahkan kavaleri merah darah padamu untuk saat ini. Tiba-tiba, teriakan keras Lu Ming terdengar dari jauh. Huaying tercengang. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia langsung menjawab, ya. Di medan perang, seseorang hanya harus patuh. Baiklah, aku akan menyerahkan kavaleri merah darah itu padamu. Kata Lu Ming. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran di sini. Lu Ming diyakinkan untuk menyerahkannya kepada Huaying, yang ahli dalam seni memimpin pasukan. Mata emas, ayo pergi. Sosok Lu Ming bersinar, dan dia bangkit dari tubuh Raja Serigala yang berlumuran darah dan terbang ke langit. Mayat darah bermata emas mengikuti di belakang Lu Ming. Jarak belasan mil ditempuh dalam sekejap. Siapa ini? Saat Lu Ming tiba, seorang ahli dari Kerajaan Bulan Gelap sedang memperhatikannya. Bab 311, bertemu Qiu Yue lagi. Seseorang yang datang ke sini untuk membunuhmu. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia menusukkan tombaknya. Angin api bunuh. Orang ini hanya berada di ranah Grandmaster seni bela diri tingkat ketiga. Dia tidak bisa menahan serangan Lu Ming sama sekali dan tertusuk tombak di udara. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke medan perang dan menganalisis situasinya. Sebagian besar ahli Kekaisaran Matahari Terbakar berasal dari Sekte Pedang Esensi Mistik dan Sekte Pedang Bulan Hantu, jadi mereka jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan lebih tinggi lagi di langit, terjadi ledakan dahsyat. Aura yang kuat menyebar. Itu adalah aura Grandmaster seni bela diri tingkat ketujuh. Tidak jauh dari situ, Qiu Yue mengenakan gaun putih dan memancarkan aura yang sangat dingin. Dengan lambaian tangannya, udara dingin mengancam dan segalanya membeku. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, Qiu Yue menjadi lebih cantik. Lekuk tubuhnya anggun, dan sosoknya bahkan lebih menggerahkan. Namun, wajah cantiknya sangat dingin, bahkan lebih dingin dari aura yang dipancarkannya. Dilihat dari aura Qiu Yue, dia telah mencapai tahap awal alam leluhur bela diri tingkat kedua. Kultivasinya telah berkembang begitu cepat bahkan Lu Ming pun terkejut.
Lawannya adalah ahli alam leluhur bela diri tingkat ketiga, tapi dia sepenuhnya ditekan oleh Qiu Yue. Beku mutlak. Mati. Qiu Yue berteriak dan melambaikan tangannya. Rasa dingin yang tak ada habisnya muncul. Lawannya meraung, tapi saat berikutnya, dia berubah menjadi patung es. Qiu Yue menamparkan dan patung es itu hancur berkeping-keping. Seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat ketiga telah dibunuh oleh Qiu Yue dengan mudah. Dasar jalang kecil, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara tajam terdengar, dan cahaya pedang terang dikirim ke arah Qiu Yue. Ekspresi Qiu Yue berubah dan dia bergerak cepat untuk menghindari cahaya pedang. Ada kilatan cahaya dan seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul di depan Qiu Yue. Dia memandang Qiu Yue dengan ekspresi dingin. Pelacur kecil, mati. Old O menjerit dingin, dan cahaya pedangnya menyala saat dia menyerang ke arah Qiu Yue. Wu Zong 5 tahap. Old O berada di tahap 5. Cahaya pedangnya terang dan tajam, dan dia sepenuhnya menekan Qiu Yue. Bangkit, teriak Qiu Yue. Lampu merah darah menyala di tubuhnya, dan sesosok manusia dengan fitur wajah tidak jelas muncul. Sosok ini sangat dingin, seolah seluruhnya terbuat dari es. Pada saat yang sama, 5 cakra perak berkedip-kedip di sekitar sosok itu. Namun, Outua dan Lu Ming masih melihatnya. Garis keturunan bangsawan tingkat kelima. Garis keturunan kedua yang dibangkitkan Qiu Yue sebenarnya adalah garis keturunan bangsawan tingkat kelima. Lu Ming sangat terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir, rasanya biasa saja. Garis keturunan pertama Qiu Yue adalah garis keturunan es alami yang sangat kuat di antara garis keturunan khusus. Itu adalah garis keturunan peringkat 8. Wajar jika garis keturunan kedua menjadi kuat. Namun, kamu yang tua ketakutan. Lalu, dia berteriak dengan wajah galak, mati, mati, aku tidak bisa membiarkanmu hidup di dunia ini. Saat dia berteriak, pedang Qi yang menakutkan bersiul dan bergegas menuju Qiu Yue. Setelah garis keturunan Qiu Yue diaktifkan, kekuatan tempurnya meningkat dengan selisih yang besar. Meskipun dia masih dirugikan, dia tidak akan kalah untuk saat ini. Namun, pada saat ini, sosok berjubah hitam muncul tidak jauh dari Qiu Yue dan menatapnya dengan dingin. Mati. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu mulai bergerak. Cahaya pedang hitam legam keluar dari tangannya menuju Qiu Yue. Dia sebenarnya berada di alam leluhur bela diri tingkat 5. Kaulah yang akan mati. Saat pria berjubah hitam itu muncul, Lu Ming sudah bergegas mendekat. Dia berteriak dingin dan mengayunkan tombaknya. Dentang. Tombak panjang itu mengenai pedang panjang pria berjubah hitam itu. Pedang panjang itu bergetar hebat dan hampir meledak. Siapa ini? Tubuh pria berjubah hitam itu bergetar, dan dia dengan cepat mundur. Orang yang akan membunuhmu. Lu Ming maju selangkah dan menyerang pihak lain. Ledakan. Kekuatan angin dan api melilit tombak, membuatnya sangat cepat dan eksplosif. Bang! Pria berjubah hitam itu terkena tombak. Dia menjerit dan tubuhnya meledak. Sekarang, Lu Ming hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Grandmaster seni bela diri tingkat 5. 9 garis keturunan naga beredar dan melahap esensi darah pihak lain. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergetar. Dia mendapat terobosan dalam kultivasinya. Dia telah mencapai tahap akhir dari leluhur bela diri 2 dan esensi darah yang dia telan terlalu kaya, dan masih ada sebagian besar yang belum dimurnikan. Membunuh. Dengan terobosan dalam kultivasinya, kekuatan tempur Lu Ming menjadi lebih kuat. Dia bergerak dan muncul di samping Outua yang sedang melawan Qiu Yue. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan pancaran tombak itu bagaikan kilat. Ah! Tua kamu berteriak ngeri dan ingin menghindar, tetapi semuanya sia-sia. Saat berikutnya, sebuah lubang besar muncul di dadanya. Lu Ming seperti dewa perang dengan tombak di tangannya. Kamu sialan. Qiu Yue memandang Lu Ming dan hatinya bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Lu Ming, dia merasa dia sangat familiar. Meskipun bentuk tubuh dan penampilan mereka sangat berbeda, dia terlalu familiar dengan temperamen itu. Untuk sesaat, dia tercengang. Mengapa, gadis kecil, kamu bahkan tidak mengenali tuan mudamu? Lu Ming berjalan ke sisi Qiu Yue dan tersenyum. Mendengar ini, tubuh Qiu Yue tiba-tiba bergetar. Mata indahnya tiba-tiba melebar dan dia menatap lurus ke arah Lu Ming. Tuan muda Shaoji, itu benar-benar kamu, benarkah itu kamu? Mata Qiu Yue berkaca-kaca saat dia berkata dengan emosional.
Gadis kecil, siapa lagi kalau bukan aku? Lu Ming mengulurkan jarinya dan menyentuh ujung hidung halus dan lembut Qiu Yue. Qiu Yue begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan air matanya langsung mengalir. Tuan muda, Qiu Yue akhirnya menemukan Tuan muda. Jika tidak ada pertempuran besar di sini, dia pasti sudah lama menerkam kepelukan Lu Ming. Saat itu, dia dibawa ke tempat rahasia oleh tuannya dan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kemajuan kultivasinya sangat mengerikan. Namun, ketika dia mengakhiri kultivasinya dan kembali ke Sekte Pedang Mistis, dia mendengar berita mengejutkan. Lu Ming menyerbu ke Aula Macan Putih dan membunuh banyak orang dari keluarga Duanmu. Pada akhirnya, dia dipaksa oleh keluarga Duanmu untuk mundur dari Sekte Pedang Mistik dan menghilang tanpa jejak. Berita ini tiba-tiba terasa seperti sambaran petir bagi Qiu Yue. Jika tuannya tidak menghentikannya, dia pasti sudah terbunuh dalam perjalanan menuju Aula Macan Putih. Selama periode ini, dia telah bepergian ke seluruh dunia tetapi tidak ada berita tentang Lu Ming. Jika bukan karena dia tidak bisa melupakan kebaikan tuannya, dia akan meninggalkan Sekte Pedang Mistik atas kemauannya sendiri. Kali ini, dia datang bersama para ahli Sekte Pedang Esensi Mistik untuk mendukung Sekte Pedang Bulan Hantu. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan pengalaman, dan alasan lainnya adalah untuk mencari Lu Ming. Mereka ingin mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan berita tentang Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba muncul di sampingnya. Kegembiraan di hatinya bisa dibayangkan. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Ayo bunuh musuh dulu, dan kita akan ngobrol setelah kita mengalahkan mereka. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyeka air mata Qiu Yue. Oke, Tuan muda. Air mata Qiu Yue berubah menjadi senyuman, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang lebih cerah dari bunga. Kamu masih punya mood untuk mesra saat ini. Biarkan orang tua ini mengirim kalian berdua menuju dunia bawah. Tiba-tiba terdengar suara kering dan serak. Seorang lelaki tua kurus dan tampak dingin muncul tidak jauh dari situ dan mencibir pada keduanya. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia berada di alam leluhur bela diri tingkat ke-7. Bab 312, Terobosan di tengah pertempuran besar. Mengaum. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menghalangi lelaki tua itu. Orang tua itu memandangi mayat darah bermata emas itu dengan rasa takut. Alasan kenapa dia tidak melakukan serangan diam-diam adalah karena itu. Orang tua, kaulah yang akan mati. Mata emas, pergi. Mati, Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Mayat darah bermata emas itu meraung dan menerkam lelaki tua itu. Cici. Pada saat itu, dua sosok muncul di belakang Lu Ming dan Qiu Yue. Saat mereka muncul, mereka berubah menjadi dua cahaya pedang tipis dan tajam yang melesat ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan. Cahaya pedang itu tajam dan tak terkalahkan. Dua orang yang melancarkan serangan diam-diam berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 6. Aura mereka serupa, dan ketika mereka bergabung, kekuatan mereka berlipat ganda. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming meraung marah. Dia menarik Qiu Yue dan 6 perisai kuno muncul di depannya. 6 perisai ditumpuk di depannya. Puff, puh, seolah-olah kulit telah ditusuk. Lampu pedang dari dua orang yang menyergap mereka terlalu tajam. Keenam perisai itu ditembus satu demi satu. Namun, Lu Ming telah memenangkan dirinya sendiri beberapa waktu. Tombak panjang itu berubah menjadi dua ujung tombak dan ditusukkan ke depan. Ding, 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 ding. Ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan. Lu Ming merasakan gelombang aura pedang yang sangat tajam melonjak ke arahnya. Kekuatan angin dan api di ujung tombak hampir tersebar. Lu Ming menarik Qiu Yue dan mundur dengan kecepatan penuh. Dua orang yang menyergapnya juga dihadang dan mundur. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya bisa melihat kedua sosok itu dengan jelas. Kedua orang ini terlihat hampir persis sama. Mereka bertubuh pendek seperti monyet dan berusia sekitar 40 tahun. Sialnya, orang ini masih sangat muda, tapi dia sebenarnya bisa memblokir salah satu serangan kita. Dia terlalu menakutkan. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kedua pria pendek itu menggeram dengan suara pelan. Mereka sangat terkejut. Membunuh. Ci. Keduanya berubah menjadi dua pancaran cahaya pedang dan menyerang Lu Ming dan Qiu Yue. Mereka secepat kilat dan sulit ditangkap dengan mata telanjang. 10.000 mil es. Qiu Yue berteriak dan garis keturunan keduanya muncul.
Dengan lambaian tangannya, suhu di depannya turun tajam. Embun beku dalam jumlah besar muncul dari udara tipis, seolah-olah udara pun membeku. Formasi es yang luar biasa. Lu Ming tahu bahwa kekuatan es yang dipahami Qiu Yue telah mencapai tahap kesuksesan besar dan sangat kuat. Tubuh kedua pria pendek itu tampak membeku juga, dan kecepatan mereka sangat berkurang. Brengsek, menjijikkan. Kedua pria pendek itu meraung. Haha bagus. Lu Ming tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Di langit, dua cakar binatang besar mengembun dan menghantam kedua pria pendek itu. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah mengembangkan ketiga telapak tangan ke tahap kelima. Kekuatannya mendekati kekuatan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi dan sangat kuat. Selama Lu Ming memahami telapak tangan jalur surgawi terakhir, kekuatannya akan sangat dekat dengan teknik seni bela diri tingkat surga. Ini akan sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Kedua cakar binatang itu menekan seperti gunung. Kedua pria pendek itu menebaskan pedang Qi untuk memblokir telapak tangan binatang itu. Dengan dua dentuman keras, keduanya gemetar dan dengan cepat mundur. Bas! Lu Ming langsung menyerang. Tombak panjangnya seperti seekor naga, dan pancaran tombak itu menembus udara, terus-menerus menyerang kedua pria pendek itu. Di belakang mereka, Qiu Yue melambaikan tangannya, dan roda es berbentuk bulan sabit muncul satu demi satu, menebas kedua pria pendek itu. Harus dikatakan bahwa kedua pria pendek itu sangat kuat. Qi asli mereka kuat, kental, dan tajam. Selain itu, budidaya mereka telah mencapai puncak alam leluhur bela diri level 6. Jika keduanya bekerja sama, mereka dapat bertarung melawan alam leluhur bela diri level 7 yang normal. Lu Ming dan Qiu Yue bekerja sama, tetapi mereka hanya bisa berakhir imbang. Perbaiki, sempurnakan. Lu Ming mengerahkan seluruh upayanya untuk memurnikan esensi darah di tubuhnya. Sebagian besar esensi darah di tubuhnya berasal dari Grandmaster seni bela diri tingkat 7. Ada juga Grandmaster seni bela diri tingkat 5 dan sejumlah besar Grandmaster seni bela diri lainnya. Pada saat ini, ia terus-menerus berubah menjadi energi garis keturunan 9 naga dan berubah menjadi Qi esensial Lu Ming. Qi esensial Lu Ming terus meningkat. Sebentar lagi, dia berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat kedua. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Itu mulai menyerang alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Ini bukan pertama kalinya Lu Ming melakukan terobosan saat bertarung. Dia sangat paham dengan prosesnya. Tentu saja, ini karena keajaiban dari 9 garis keturunan naga. Kedua pria pendek itu menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Pertama-tama, Qi dingin Qiu Yue terlalu mengejutkan. Tingkat budidayanya jelas jauh lebih rendah daripada mereka, namun Qi yang dingin begitu menakutkan sehingga sepertinya mampu membekukan segalanya. Mereka merasa Qi asli di tubuh mereka akan membeku, dan kecepatan mereka melambat. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah Lu Ming. Serangannya sangat keras dan kekuatannya sangat mengejutkan. Setiap serangan bisa menghancurkan gunung. Setiap serangan memaksa mereka berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, Lu Ming tidak terlihat lelah sama sekali. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Keduanya punya niat mundur. Ayo pergi. Kita harus pergi dulu. Keduanya terlalu menakutkan. Mari kita dapatkan ahli yang lebih kuat untuk membunuh mereka. Ayo pergi. Keduanya menebas beberapa kali dan berencana mundur. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar dan dia mencibir, pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ledakan. Aura di tubuh Lu Ming seperti letusan gunung berapi. Itu benar-benar melonjak dengan liar. Wu Zong tingkat ketiga. Baru saja, budidayanya berhasil ditembus. Kekuatan tempur Lu Ming melonjak sekali lagi setelah dia menerobos ke alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Tidak baik. Dia benar-benar berhasil menerobos. Petik 2. Seorang pria pendek berteriak tak percaya. Monster? Ini monster, mundur, cepat mundur. Pria lainnya berteriak dengan gila saat dia mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Lu Ming seperti kilat. Dia muncul tidak jauh darinya dalam sekejap dan menusukkan tombaknya. Puff! Seolah-olah udara telah tertembus. Cahaya tombak melintasi jarak 100 meter dalam sekejap, menembus segalanya. Pria pendek itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum sinar tombak menembus jantungnya. Bas! Segera, Lu Ming memegang tombak di tangannya dan melemparkannya.
Cahaya tombak sepanjang 200 meter melesat melintasi langit dan melesat ke arah pria pendek itu. Merusak. Pria pendek itu berteriak ketakutan dan memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan. Namun, itu tidak ada gunanya. Cahaya tombak menyapu dan cahaya pedang runtuh. Momentum pancaran tombak itu tidak berhenti saat menghantam tubuh pria pendek itu. Bang! Pria pendek itu berteriak kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dan darah muncrat dari tubuhnya. Meskipun dia tidak mati, dia hampir mati. Bas! Qiu Yue melambaikan roda es berbentuk bulan, yang meluncur ke tubuh pria pendek itu dan memotongnya menjadi dua. Lu Ming bergegas mendekat dan melahap esensi darah mereka. Esensi darah dari dua Grandmaster seni bela diri di puncak tingkat ke-6 jelas merupakan suplemen yang bagus. Mengaum. Di sisi lain, darah mata emas tidak kenal takut dan telah sepenuhnya menekan lawan. Bagaimana mungkin? Melihat Lu Ming telah membunuh kedua pria pendek itu, lelaki tua itu menjadi tidak percaya. Meski kedua pria pendek itu bukan tandingannya, mereka bukanlah masalah kecil. Dia berpikir bahwa itu akan lebih dari cukup untuk membunuh Lu Ming dan Qiu Yue. Dia tidak pernah menyangka mereka akan dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Orang tua itu kaget. Sekarang giliranmu. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Dia bergerak dan menusukkan tombaknya ke arah lelaki tua itu. Dentang. Orang tua itu menebas dengan pedangnya, berbenturan dengan tombak panjang. Namun, dia dipaksa mundur oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang tua itu kaget dan berbalik untuk lari. Koma.